Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat semuanya anak-anak sekalian? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Dingin-dingin sumup ya. Ya, yang di kaki Gunung Sumbing aman ya? Nggak ada kabut ya. Semoga hujannya aman Pak. Berkahi ya. Amin amin. Baik anak-anak. Mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silahkan salah satu anak untuk memimpinnya. Persiapan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Ya, amin. Terima kasih Mas Andi ya. Oh, Mas Hanafi. Mas Hanafi, ya, Mas Hanafi. Terima kasih. Semoga dengan doa ini belajar kita lancar dan apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Nah, tentunya gitu. Itu intinya bermanfaat. Berikutnya anak-anak, hari ini ada topik yang ingin saya sampaikan kepada kalian di mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung. Nah, pada waktu yang singkat ini topiknya adalah di 3.13 menerapkan aplikasi perangkat lunak untuk gambar konstruksi. Nah, anak-anak tentunya kalian di tempatnya masing-masing semoga sehat dan ingat protokol kesehatan, pakai masker. Nah, ini karena daring nggak pakai masker nggak apa-apa, tapi nanti ketika keluar ya pakai masker, kemudian sering-seringlah cuci tangan dan jaga jarak. Nah, anak-anak, karena ini sudah siang ya, saya ingin sedikit untuk melakukan refreshing pada kalian ya. Silahkan senam-senam sedikit bareng 30 detik. Nah, kita coba lihat sedikit cuplikan video ini. Ya, siap? Tangan kanan diputar maju, ya, tangan kiri diputar ke belakang. Oke, tuh, 2, 3, siap-siap. Tadi kanan ke depan, kiri ke belakang, bareng-bareng. 1, 2, 3, 1. Oke, nah kayak gitu. Kalian perlu melakukan hal-hal kecil kayak gini setiap kali kalian mengalami penat di dalam belajar, kayak gitu ya. Oke, saya cukupkan ini. Kita lanjut ke materi. Nah, anak-anak, di masa saat ini itu menggambar konstruksi itu dibutuhkan dua hal ya, kecepatan dan ketepatan. Nah, cepat neng tepat. Nah, itu kita perlu alat bantu. Nah, alat bantunya adalah aplikasi perangkat lunak. Nah, aplikasi perangkat lunak yang kita pakai di sini adalah AutoCAD 2013. Nah, dalam momen kita yang paling dekat, anak-anak nanti di bulan Januari akan melakukan praktek kerja industri. Nah, di situ kalian pasti dituntut untuk bisa menguasai, ya, kalau tidak menguasai sudah bisa lah, sudah bisa menggunakan aplikasi perangkat lunak gitu. Nah, target kita pada pertemuan kali ini yaitu nanti akan saya sampaikan mengenai ini di pertemuan 1. Tampilan layar AutoCAD 2013, kemudian perintah di dalam AutoCAD 2013, dan yang ketiga adalah pengaturan awal sebelum kalian melaksanakan penggambaran. Nah, siap ya? Siap. Di tampilan layar AutoCAD itu kan banyak banget ya. Ada yang warna hitam, kemudian di atasnya ini ada macam-macam, ada tulisan, ada gambar, dan lain sebagainya. Tapi dalam pelajaran kita kali ini akan saya sampaikan 3 hal saja gitu. Yang pertama adalah menu. Nah, di bagian atas ada tulisan apa ini, file, kemudian edit, draw, view, modify, dimension, help, dan seterusnya. Itu namanya menu baru. Nah, kemudian yang bagian hitam, rata-rata warnanya hitam ya, itu kita sebut sebagai area gambar. Kemudian ada bagian tergantung penempatannya ya nanti ya, yang berupa gambar-gambar ikon-ikon unik ya. Nah, ikon-ikon unik ini namanya toolbars. Nah, itu bagian pertama. Jadi tampilan AutoCAD secara umum kayak gini. Nah, ini tampilan kayak gini itu menggunakan gaya-gaya klasiknya gitu. Nah, nanti silakan anak-anak dalam pelaksanaan gambar nanti kalian boleh menggunakan gaya klasik ataupun tidak.
Tapi pada kesempatan kali ini kita seragamkan semuanya, gaya AutoCAD-nya adalah gaya klasik gitu. Caranya gimana? Cara mengaturnya gitu. Pada bagian kanan bawah, ya, pada bagian kanan bawah ada gambar roda gigi seperti ini. Kalian klik, itu namanya workspace switching. Ya. Kalian klik, nanti akan muncul tampilan kayak gini. Ada drafting and annotation, 3D basics, dan seterusnya. Di sini kalian centang atau diklik pada bagian AutoCAD klasik. Itu. Nah, itu cara untuk membuat tampilan AutoCAD menjadi AutoCAD klasik. Gitu. Kenapa AutoCAD klasik, Pak? Ya, supaya kita terbiasa satu model dulu. Gitu. Nanti kalau kalian sudah terbiasa di model ini, kalian bisa mengembangkannya. Berikutnya, tadi yang pertama adalah tampilan, kedua adalah perintah-perintah dalam menggambar menggunakan menggambar untuk gambar konstruksi bangunan gitu. Nah, pada pertemuan kali ini sebenarnya di dalam AutoCAD itu perintahnya banyak sekali, tapi saya akan menyuplik dari dua buah menu, yaitu menu draw dan menu modify. Nah, bagian pertama adalah menu draw seperti yang tampak pada slide ini. Nah, kalau kalian milih menu, ya menunya itu adalah menu draw, kemudian dia akan muncul ke bawah, kayak gitu. Nah, dia munculnya seperti ini. Dari sekian banyak alat-alat ini, dari sekian banyak tools ini, dari sekian banyak perintah ini, yang akan kita gunakan itu adalah paling tidak ada 10, ya. Paling tidak ada 10. Anak-anak bisa mendengar penjelasan saya? Bisa, Pak. Siap. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Sementara belum, Bapak. Sementara belum. Oke, sementara nanti ada pastinya ya. Nah, yang pertama line. Nah, ini ya. Line itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia adalah garis. Nah, di sini saya buat tabel atau matriks ya. Matriks sederhana supaya nanti kalian akan menjadi enak dalam mempelajarinya. Yang pertama line, itu fungsinya adalah untuk menggambar garis. Nah, di sini sebelah kanan ada shortcut. Shortcut itu kalau saya mengatakan jalan pintas. Nah, jalan pintas dengan menggunakan perintah kita mengetikkan sesuatu ke dalam keyboard. Nah, saya ingatkan lagi nih anak-anak, dalam menggambar AutoCAD, dalam menggunakan AutoCAD, yuk kita biasakan dua tangan ini kita aktifkan ya. Tangan kanan kita coba ya bersahabat dengan mouse, tangan kiri kita bersahabat dengan keyboard. Jadi tangan kita masing-masing memiliki tugas masing-masing. Nah, di shortcut ini ketika kita mau menggambar garis, menggambar line, kita tinggal menggunakan perintah L, ketik L, enter. Ya. Kemudian berikutnya nomor 2 construction line, itu shortcutnya adalah XL, enter. Nah, construction line ini fungsinya adalah menggambar garis tak terbatas. Artinya garis itu kan memiliki dua ujung. Nah, di construction line ini kedua ujungnya itu tidak terbatas, jadi panjang banget. Nah, shortcutnya adalah XL. Ray hampir mirip, cuma yang tidak terbatas adalah salah satu ujungnya. Kemudian ada multi line, nanti digunakan untuk menggambar kombinasi garis sejajar, perintahnya ML enter. Polyline itu PL, polygon itu POL, itu untuk menggambar segi N, ya, segitiga 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. ARC untuk menggambar bentuk lengkung, circle, C enter itu menggambar lingkaran, point itu menggambar titik, PO enter, heads. Nah, ini yang sering nanti kita gunakan untuk mengarsir, H enter. Tuh. Nah, nanti pembelajaran bersama saya akan lebih sering kita gunakan shortcutnya. Jadi kita ngetik dikit kayak gitu. Jadi ngetiknya dikit kayak gitu. Jadi kalau didengar di dalam lab itu suaranya dikit kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua. Oh, sampai di sini dulu di menu draw. Ada pertanyaan? Belum ya? Ya, kita lanjut ke menu modify. Modify. Lagi-lagi banyak sekali, tapi yang akan saya sampaikan paling tidak ada 14. Erase, ya. Nanti tampilan menu perintahnya saya buat matriks supaya lagi-lagi untuk memudahkan. Nanti kalau kalian membaca, mempelajari, kemudian kalian mau menambahkan kolom penjelasan, sangat dipersilahkan. Nah, erase itu untuk menghapus objek,
shortcutnya adalah E enter, copy ya, copy itu CO enter, mirror itu cermin, MI enter, offset itu O enter, copy pada jarak tertentu ya. Kemudian move itu memindahkan ya, move itu memindahkan. Jadi misalnya ada objek apa ya? Objek apa ini? Charger ini ya. Atau gambar kotak di sebelah sini kita pindahkan. Itu kita menggunakan move. Kemudian rotate itu perputaran. Jadi misalnya ada pintu nih, pintunya dipasang bukaannya menghadap keluar. Kemudian pada bagian-bagian tertentu diputar dan menghadap ke dalam. Kemudian scale itu untuk memperbesar atau memperkecil objek, shortcutnya SC enter. Kemudian strength itu menarik objek, STR enter. Trim, nah kemarin pernah disampaikan ya, trim itu ketika ada dua buah garis nih berpotongan kayak gini, nah, maunya yang sisa potongannya tidak dikelihatan. Nah di sini kita menggunakan perintah memotong, trim, TR enter. Nanti banyak sekali di trim ini trik-triknya ya. Kemudian extend itu berkebalikan dengan trim. Nah, kalau trim tadi memotong, kalau extend itu meneruskan hingga pada garis tertentu. EX enter. Break. Nah, break itu misalnya ada satu garis. Kemudian mau kita pecah. Nah, pecah menjadi dua bagian. Kita tinggal menggunakan perintah BR enter. Break gitu. Pecah. Join kebalikannya dari break. Itu untuk menggabungkan dua garis atau lebih, tapi beberapa garis, dua garis atau beberapa garis itu masih dalam satu sumbu. Itu kita bisa menggunakan join. Kemudian chamfer dan fillet itu hampir mirip. Chamfer itu untuk menghubungkan dua garis yang saling membentuk sudut. Akhirnya bisa membentuk sudut. Itu shortcutnya CHA. Kemudian fillet, nah, itu dua garis ya nanti dihubungkan, kemudian pertemuannya itu membentuk lengkungan gitu. Nah biasanya kalau yang fillet ini nanti digunakan pada pertemuan misalnya simpangan jalan kayak gitu. Tuh. Berikutnya saya lanjutkan lagi. Nah bagian yang ketiga, pengaturan awal sebelum gambar. Yang pertama kita harus mengatur unit. Nah unit itu kita atur. Saran kita, gunakanlah unit dalam satuan internasional SI, jadi mulai dari milimeter, sentimeter, desimeter, meter, dan seterusnya gitu. Nah, walaupun kalian bisa memilih itu, tapi dalam pembelajaran kita kali ini kita buat kesepakatan semuanya, unitnya semuanya adalah milimeter, semuanya milimeter. Gitu. Baru nanti ketika sudah lancar di milimeter, kalian bisa mengembangkannya. Nah, bagaimana caranya untuk mengatur? Lagi-lagi kita menggunakan shortcut. Kalian ketik UN ya. UN berasal dari unit ya. Kita ambil UN-nya saja, UN enter. Nah, di AutoCAD UN enter nanti akan muncul. Nah, tampilan seperti ini. Namanya drawing units. Nah, sekali lagi yang perlu kita atur sementara di unitnya saja. Jadi ada ini insertion scale, units to scale, insert ya. Konten kita pilih milimeter gitu, kemudian pilih OK. Nah yang pertama adalah mengatur layar, pertama mengatur unit, yang kedua mengatur layar. Di sini layar itu berfungsi untuk ya mengklasifikasikan gambar kita ya. Jadi ada layar dinding, as, potongan, dan lain sebagainya. Nah yang kita atur nanti ada nama layar ya, nama layar, kemudian warna garisnya, kemudian jenis garisnya. Jenis garis itu ada continuous, strip-strip, titik-titik, strip-titik, dan seterusnya. Line width-nya dari tipis sampai tertebal. Nah, itu kita atur. Waktunya Pak Sigit. Ya, masih. Oh, sudah 14? Oke, ternyata cepet banget ya. Nah, berikutnya adalah kita mengatur dimension style. Nah, saya kira untuk dimension style kita pending dulu. Nah, sampai di pengaturan layar, adakah pertanyaan dari anak-anak? Ada Pak? Iya, silahkan. Mas Nanang ya? Kok Mas Nanang Pak? Oh, nggak kelihatan itu. Mas Mustaif. Oh iya, Mas Mus. Ya, silahkan Mas Mus.
Maunya Untuk as. mengatur layar Pak, itu Iya Pak. bisa Iya Mas. diatur dulu atau pada saat gambar sama-sama dibuat Pak? Oh iya, pertanyaan yang baik. Jadi pertanyaannya tadi itu aja ya Mas ya? Layar Pak, layar. Ya, mengatur layar dulu atau gambar dulu. Nah, itu Gambar dulu bersamaan dengan mengaturnya gitu Pak. oh ya, itu nanti tekniknya bermacam-macam. Tapi dalam pembelajaran kita kali ini, ya, kita atur layarnya dulu. Jadi kita membuat layar dulu. Ya, kita membuat layar dulu, baru nanti misal nih layar ini ya. Di sini kita punya layar katakanlah ada 3 atau ada berapa lah kayak gitu, ada arsiran, as, kemudian dimensi, dinding dan seterusnya. Kita bikin layar dulu, baru nanti ketika kita mau menggambar as, nah kita panggil nih si layar as, as, klik gitu kan, baru kita perintahkan. Mau gambar dinding, panggil dulu layar dindingnya, baru kita eksekusi seperti itu. Jadi sekali lagi semuanya adalah pada teknik nantinya itu dipersilahkan, tapi pada pembelajaran kali ini kita sepakati kita buat pengaturan layar dulu. Itu Mas? Ya Pak. Iya. Satu lagi? Saya Pak. Iya Mas. Ya Mas Indra. Hadi Pak. Oh Mas, ya Mas Hadi. Ya. Kalau misalnya sudah terlanjur menggambar Pak, Iya. belum diatur ke dalam ini, bagaimana Pak mengaturnya? Apa mempengaruhi gambarnya Pak? Kalau sudah terlanjur menggambar, kemudian Menggambar banyak, unitnya belum diatur. Terus bagaimana Pak? oh gitu. Ya. Nah, pertanyaan yang bagus nih. Nah, kadang-kadang kita sering kelupaan gitu. Kalau kita sudah terlanjur gambar, udah hampir selesai sampai nama filenya fix, oke, ya. Nah, itu kemudian ternyata unitnya belum kita atur. Nah, nanti kita yang penting dari awal itu adalah unit di dalam pikiran kita itu stabil. Artinya dalam gambar itu misalnya kita mau di awal kita mau menggambar ruangan 3 meter, kita ngetiknya 3 ternyata, ya. Nah, tinggal kita scale, Jadi misalnya awalnya kita gambar ruangan ukuran 3 meter kali 3 meter, kita ngetiknya 3,3. Nanti saran saya supaya menjadi milimeter itu gambar tersebut di scale, diperbesar 1000 kalinya. Jadi S di selection, kemudian scale tadi di perintah tadi SC enter, kemudian ketik 1000. Enter. Sudah itu, karena menurut saya nanti efeknya apa? Efeknya milimeter itu unit di AutoCAD itu harus sama dengan unit yang ada di pikiran kita. Kemudian efek yang paling berdampak adalah ketika nanti kita mau memasukkan katakanlah gambar-gambar kloset misalnya, kloset gitu, dan kita sudah menggambar, kemudian kita masukkan kloset. Nanti ketika unitnya sesuai dan sama, nanti akan berhasil. Itu Mas Hadi. Iya, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, coba kita lihat slide terakhir anak-anak. Nah, ini silakan anak-anak, saya beri waktu. Ini sekarang jam 1:04. Saya beri waktu nanti sampai jam 5 sore itu kalian mengupload hasil pekerjaan kalian, tugasnya ya. Nah, tugasnya apa? Ini yang saya sampaikan di layar ini. Jadi ada 4 soal ini. Kalian diminta untuk membantu Neta nih, nomor 1. Neta ini sebenarnya akan melakukan penggambaran konstruksi dengan menggunakan AutoCAD 2013, tapi dia bingung yang mau diatur itu apa saja. Silahkan tolong dibantu. Nah, bantuanmu lupa tulisan, ya, tulisan diketik, gitu. Kalau nggak punya laptop, tulis tangan, kemudian difoto. Kemudian nomor 2, dalam aplikasi AutoCAD terdapat menu draw. Nah, dalam menu draw itu silahkan jelaskan dengan menggunakan matriks. Nah, mengenai 5 perintah yang terdapat di dalam menu draw. Nomor 3, di dalam AutoCAD ada, mohon maaf ini salah tulis ya. Saya bacanya ini modify, tapi mungkin anak-anak bacanya draw. Nah, sebenarnya modify. Terdapat menu modify.
silakan dibuat matrik 5 perintah. Kemudian yang keempat adalah silakan buat matrik juga mengenai perbedaan 3 buah dimensi linear, angular, dan alignat. Itu nanti di-upload di Google Classroom maksimal pukul 17.00. Itu anak-anak, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat. Jaga kesehatan, ya tetap tersenyum, ya. Karena kalau di Bapak guru kita yang di ruangan sebelah, Pak Hanafi itu sering bilang SMK bisa kayak gitu, bisa hebat nih. Nah, anak-anak harus jaga kesehatan, jaga senyum, dan jaga kekompakan supaya kelas di PIB ini ini. Itu dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.